Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali di dalam ibadah GKRI Diaspora. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang minggu ini. Sekalipun kami harus tetap berada di rumah, di dalam setiap kegiatan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kami siap untuk dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah menyiapkan hati kita, segenap hidup kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan yang maha mulia. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Dan saya percaya bahwa roh Tuhan tercurah bagi kita dan hidup kita memiliki Roh Kudus. Sebab itu ada sukacita sejati yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Yang percaya mari angkat tangan kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik buat kami. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan saat kami sendiri pun Engkau ada di sana bersama dengan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Dan saat ini kami berikan puji-pujian kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik buat kami, sungguh amat baik buat kami. Sebab itu kami mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari semua Tuhan kita bertepuk tangan dan semua bersorak haleluya. Oh haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Di dalam nama Yesus, biarlah ibadah ini boleh berbau manis di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari tetap angkat tanganmu saudara. Angkat wajahmu bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi saudara. Hadirat Tuhan nyata. Oh Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselah
bagiku. Sama-sama katakan pada Tuhan, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Sama-sama naikkan pujian pada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Mari yang wanita, naikkan pujian ini. Come on. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Dan berharga. dan berharga. Sama-sama katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu dalam. terlalu dalam untuk dimengerti. Let's say, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, Oh, terlalu dalam. terlalu dalam untuk dimengerti. Angkat tanganmu, saudara. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami. tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh kami nggak bisa mengerti. Kami yang penuh dengan kekurangan ini ada di dalam pikirannya Tuhan, ada di dalam hatinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Ada saat-saatnya di mana kami mungkin menjauh dari Tuhan, tapi Engkau katakan dalam firman-Mu, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Engkau ada di sana bersama dengan kami. Mari angkat kedua tanganmu. Saya udah pakai berdiri sama-sama, yuk kita responi kasih Tuhan pagi hari ini. Oh ya, sungguh indah.
ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami bersama-sama dengan keluarga semua yang ada di rumah sedang berdiri dan mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh kagum akan Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, yang tak pernah meninggalkan kami, selalu tepat waktu jawaban-Mu, tak pernah terlambat. Oh, yang percaya tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. You are awesome, Lord. Yes, we praise You. We give You honor, we praise. Oh, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Wow, yes. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami dari pikirannya Tuhan bagiku. Sama-sama katakan sungguh indah. Sungguh indah. Mari lebarkan tangan bersama-sama katakan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Semua katakan sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Angkat tanganmu sama-sama. Sungguh indah. Oh ya, sungguh indah. Kata-kata sama-sama. Sungguh indah. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang mengalir di saat ini berasal dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri saudara. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan, berikan tos kiri kananmu. Haleluya. Katakan dengan iman saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Nah, seperti ini saudara, seperti ini, come on. Belenggu dosa tadi merasakan,
dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Wanita katakan, wanita. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Ayo yang pria, sama-sama. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kiri kananmu saudara. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Ayo bersorak. Mari bersorak bagi dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Kawan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Gerakan Roh Allah jadi di sini. Allah bukanlah waktu umatnya. Timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. saya lagi katakan. Gerakan Roh Allah jadi di sini. Allah bukan melawan umatnya. Katakan. Di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Yang percaya angkat tanganmu. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Saya percaya ketika Roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka ada satu keberanian saudara. Amin. Untuk memberitakan kabar baik. Amin Yes. saudara. Amin. Mari katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara, saya percaya bahwa Allah saat ini sedang mau memakai kita. Amin saudara. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari saatnya kita akan membawa persembahan kita di depan Tuhan. Mari kita bawa dengan segenap hati kita. Hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita. Saudara dapat memberikan persembahan, saudara dapat lihat di layar televisi atau di mana, di layar apapun, laptop atau handphone Anda, ada nomor rekening yang dapat Anda transfer atau dapat Anda kirimkan melalui M-Banking atau apapun saudara. Juga ada QR. Di sini saudara bisa buka BCA atau GoPay atau apapun saudara. Atau OVO bisa mentransfer persembahan saudara. Amin. Yang penting dengan sukacita, tulus, damai sejahtera. Mari kita angkat tangan kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau yang memberkati kami. Kami percaya kalau kami boleh ada saat ini sedang duduk atau berbaring atau apapun, semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus, kami akan bawa persembahan kami dengan tulus dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama sembah Tuhan, saudara. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Allah. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jadikan ini doa kita saudara. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh
kedua tangan kita saudara. Sama-sama katakan, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami bersyukur kalau kami boleh mengaku Yesus Tuhan, karena Roh Kudus yang menolong kami. Dan kami percaya Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Bangkitkan, bakar roh kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ya, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yang rindu angkat tanganmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Bapak, Engkau lihat akan tangan-tangan yang terangkat, rindu Engkau. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, haleluya, haleluya, amin. Salam saudaraku dimanapun saudara berada. Masih setia di dalam ibadah tiap pekan kita berkumpul bersama ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kami bisa berkumpul, bisa bertegur sapa dengan keluarga Tuhan, bertemu dengan sanak saudara Tuhan, dengarkan firman-Mu Tuhan di dalam streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang hamba kenal dalam satu nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, hari ini saya dikasih tema berjalan dengan Roh Kudus. Tema ini cukup menarik. Kenapa? Karena di awal-awal pertobatan saya belum kenal apa itu Roh Kudus. Saya tidak mendengar dengan peka bahwasannya itu adalah suara Roh Kudus. Ya, ketika saya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terbelenggu, lalu ada bisikan-bisikan suara memberikan jalan keluar. Ya, memberikan kelepasan, kelegaan. Lalu ketika saya dalam keadaan ingin melakukan dosa, maka ada suara-suara yang mengatakan, "Hei, jangan. Itu tidak baik, itu tidak bagus." Maka saya tidak jadi melakukan itu. Saya selalu dipimpin ke arah kebenaran. Tidak lagi selalu dalam keadaan sebaliknya. Kenapa? Yuk kita akan bahas dalam khotbah ini. Saya ambil nas khotbah pada hari ini, yaitu di Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 bagian A. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kalau Roh datang, ya Roh kebenaran datang, pasti kita selalu dipimpin ke arah kebenaran, bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang kita lakukan, maka itu bukan Roh kebenaran, maka itu adalah iblis. Ingat baik-baik, kalau Roh kebenaran datang,
menghampiri kita, maka kita akan dipimpin selalu ke arah kebenaran. Ya. From zero to hero. Nampaknya kata-kata ini menggambarkan kehidupan Yosua. Dengan tepat sekali bahwasannya kita akan flashback kehidupan Yosua. Saat pertama kali ia memimpin, ia bukanlah orang yang berhati teguh. Malah bisa dikatakan Yosua mudah berkecil hati. Lihat saja sejak Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin. Berkali-kali dia harus meyakinkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Tuhan pun berpesan kepadanya untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, serta benar-benar mengikuti tuntunannya supaya kemenangan dan keberhasilan menyertainya. Dan itu benar-benar terjadi. Lihatlah bagaimana Tuhan memberi arahan dan tuntunan kepada Yosua saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana tembok kuat Yeriko roboh saat Yosua dan bangsa Israel mengikuti petunjuk Tuhan secara detail. Bagaimana peperangan demi peperangan terus dimenangkan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Kejadian demi kejadian itu tentunya membuat iman Yosua semakin bertumbuh, semakin kuat, dan luar biasa. Bahkan suatu kali, dengan gagah berani dan iman yang penuh, Yosua meminta kepada Tuhan untuk menghentikan matahari. Wow, menghentikan matahari. Sampai kemenangan terjadi bagi bangsa Israel. Bukankah hal itu menunjukkan pertumbuhan iman yang luar biasa? Dari seseorang yang awalnya harus terus dikuatkan dan diteguhkan hatinya, kini Yosua berubah menjadi seorang pemimpin yang beriman teguh. Demonstrasi imannya itu membuat Allah mengabulkan permintaannya untuk menghentikan matahari. Semua itu bukan karena Yosua hebat, tetapi karena ada hati yang mau dibimbing, dipimpin, dan terus berjalan bersama Tuhan. Apa yang dialami Yosua? Pasti bisa saudara alami juga. Mungkin sekarang keadaan saudara sama seperti Yosua. Pada awalnya masih harus dikuatkan dan diteguhkan hatinya terhadap janji Tuhan yang begitu besar buat saudara. Namun selama saudara mengizinkan Roh Kudus berjalan bersama dengan saudara, maka diri sendiri yang akan membimbing. Ya. Dengan apa? Dengan roh yang selalu bergaul karib dengan Roh Kudus, peka terhadap Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus. Maka saudara terus berjalan bersama Roh Kudus, mengajar dan menuntun saudara dan saya, ya, ke arah yang lebih baik. Jika saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, saudara pasti akan melihat banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan, bertumbuh makin hari makin kuat, dan makin hari makin dewasa. Percayalah, banyak perkara yang lebih besar akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus yang memimpin dan menyempurnakan kita, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Dan kita harus mengalir bersama Roh Kudus. Saudara bisa baca di rumah nanti setelah khotbah ini, Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat ke-37 sampai 44. Saya akan menekankan di ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Salah satu sifat dari kuasa Roh Kudus adalah mengalir seperti aliran air. Dalam Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 12, Roh Kudus digambarkan sebagai aliran sungai Tuhan.
Pada waktu itu air yang keluar dari bait suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Namun pada waktu tertentu aliran sungai itu akan semakin naik sampai ke lutut, lalu sepinggang, dan akhirnya aliran itu semakin tinggi menjadi sungai, sehingga seorang dapat berenang, bahkan bisa hanyut dan tenggelam di dalamnya. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Begitulah keadaan orang percaya yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mengikuti aliran kuasa Roh Kudus. Tidak mudah memang bagi kita untuk hidup mengalir bersama Roh Kudus, karena kita memiliki kecenderungan untuk memberontak dan menuruti keinginan daging kita. Sebab Alkitab jelas mengatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-41 yang berbunyi, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh Kudus adalah penurut, tetapi daging kita adalah pemberontak. Selama daging kita terus dominan, atau selama kita masih hidup menurut kedagingan kita, sehingga manusia roh kita menjadi lemah, itu tandanya bahwa aliran Roh Kudus yang ada di dalam kita hanya sampai pada pergelangan kaki saja. Karena itu, kita harus meningkatkan intensitas hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan perenungan akan firman-firman-Nya, sehingga kita makin bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Pada saat itulah kita akan hanyut dan tenggelam di dalam sungainya Tuhan. Langkah kaki kita pun akan mengikuti kemana Roh Kudus menuntun dan membawa kita. Kalau dalam Alkitab contohnya siapa ya? Coba kita contohkan, ya, lebih tepat, Abraham. Abraham adalah salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang hidupnya mengalir bersama Roh Tuhan. Buktinya ketika dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya ke suatu tempat di mana ia tidak tahu secara pasti, ia tetap taat mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan hanya itu, di setiap kota yang disinggahinya, ia tak pernah lupa untuk mendirikan mezbah persembahan bagi Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas persembahannya. Mengalir bersama Roh Kudus berarti mau hidup dipimpin Roh Kudus, berjalan bersama dengannya, dan taat kepada kehendaknya. Untuk saudaraku, saudara bisa renungkan di rumah, catat, ya, lalu saudara bisa jawab sendiri karena saudara lebih mengenal diri saudara. Ya, saya kasih tahu. Ya, saudara bisa berintrospeksi. Yang pertama, hal apakah yang sampai sekarang masih membuat saudara harus berjuang di dalam iman saudara? Yang kedua, sejauh manakah tuntunan Tuhan yang sudah saudara dapatkan untuk perjuangan saudara dalam setiap masalah yang saudara hadapi? Yang ketiga, komitmen apa yang dapat saudara ambil untuk makin melibatkan Roh Kudus sehingga iman saudara akan terus bertumbuh? Itulah ketiga hal yang bisa saudara introspeksi di rumah agar saudara lebih intim bersama Roh Kudus. Saudaraku, percayalah bahwa kita telah menerima kuasa karena hidup kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu, sudah seharusnya kita memberikan hidup yang berdampak bagi banyak orang. Pertanyaannya, dampak seperti apakah yang kita berikan ketika hidup kita telah berjalan dengan Roh Kudus? Jawabannya jelas, bahwa kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam praktek kehidupan sehari-hari,
Orang yang berjalan dengan Roh Kudus dapat kita lihat dalam tindakan sebagai berikut. Pertama, orang tersebut akan tekun dalam pengajaran akan firman Tuhan. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bagian A. Melalui ayat ini, kita dapat melihat perubahan atau dampak yang terjadi pada seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Adalah hidupnya akan diubahkan menjadi pribadi yang suka belajar firman Tuhan dan suka merenungkan firman Tuhan. Setiap hari maunya belajar, dan belajar. Setiap hari maunya dipimpin Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan. Ya. Yang kedua, orang tersebut senang menabur atau berbagi kepada sesama. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bagian B. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hendaknya kita tidak menjadi orang yang sombong rohani, tertutup atau menjauh dari orang lain. Tetapi justru mereka menjadi pribadi yang senang berbagi dan bersatu dengan yang lain. Kita hidup harusnya berkelompok, tidak menyendiri. Ya, saling menyemangati. Jangan sombong rohani. Itulah orang-orang yang sudah berjalan dengan Roh Kudus. Yang ketiga, orang tersebut menjadi berani menampilkan iman percayanya kepada Kristus. Ya, ini menarik. Ya, orang tersebut menjadi berani menampilkan iman percayanya kepada Kristus. Ada pertanyaan begini, Pak Pendeta. Ya, salah nggak ya kalau kita menginjil ya dengan berapi-api? Kenapa? Enggak, itu seperti Pak Pendeta itu, penginjil itu, si A, si B, sangat berapi-api. Itu membahayakan dirinya. Saya kasih tahu. Roh Kudus dilambangkan dengan satu burung merpati, satu lagi api. Nah, jujur, ketika saya dulu baru percaya lalu menginjil, mungkin saya itu kesambar api. Ya, kesambar api yang selalu membara gitu, meletup-letup kalau dalam penginjilan. Nah, salah nggak yang model kayak gini? Enggak. Karena kalau sudah dihinggapi api roh, maka tidak ada yang bisa menghentikan. Ya. Bahkan Tuhan sebelum naik ke surga ya, memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetap aja ketakutan murid-muridnya di loteng. Tapi ketika Roh Kudus seperti lidah api menyambar mereka semua, lalu mereka berani keluar. Lalu ada pertanyaan begini, itu kan berbahaya, bisa membunuh mereka, bisa tertangkap dan sebagainya. Saya kasih tahu, tidak ada sejarahnya murid-murid Kristus ya yang matinya tidak tragis di dalam Alkitab. Saya tidak menyalahkan orang yang seperti itu. Namun, tidak salah juga ketika ada orang yang menginjil, memberitakan kabar baik dengan cara yang penuh hikmat. Tidak menyinggung, tidak mencela, selalu sopan, tidak melakukan dengan penuh amarah, dan selalu mengedepankan persaudaraan. Semuanya baik. Yang keempat, memiliki hidup yang berkemenangan. Bisa dilihat di Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Lalu hidupnya penuh kuasa. Bisa dilihat di Kisah 1 ya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya, penuh kuasa. Berikutnya, dan mereka semua berkualitas.
karena menghasilkan buah-buah roh. Bisa dilihat di Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Yang kelima, Roh Kudus akan mengubah doa-doa kita menjadi doa yang tidak sama lagi. Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Doa kita menjadi penuh kuasa. Ingat, jalan kita belum tentu sama dengan jalan Tuhan. Mungkin engkau tidak sadar, saudara dan saya tidak sadar jika saudara dan saya sedang dibimbing oleh Roh Kudus. Kita sama-sama merasakan bahwasanya tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada perubahan dalam kualitas iman kita. Tidak ada perubahan dari apa yang kita selalu kerjakan. Sepertinya semua di luar dari kehendak kita. Padahal Roh Kudus sudah membimbing kita. Itu karena kita selalu tidak bisa melihat apa yang telah Tuhan rencanakan buat kita. Kadang saya juga berpikir begitu. Kayaknya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan nih. Tapi pada akhirnya hasilnya luar biasa. Saya baru sadar, oh ternyata Tuhan mau begini, ajaib Tuhannya, luar biasa. Saya rasa kemarin itu adalah kesalahan, tapi kok sekarang menjadi sebuah mukjizat. Ya, ada peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita hanya butuh percaya, kita hanya butuh yang namanya iman. Terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ikuti semua bimbingannya. Yang ketujuh, rencana Tuhan satu persatu dinyatakan atas hidup kita. Ia akan memberitahu kita hal-hal yang akan datang, dan ia menjadi jaminan bagi terlaksananya seluruh rencananya dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi kita akan tahu hal-hal yang akan datang. Kita bisa memprediksi. Kenapa? Karena kita sudah dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, jangan pernah ya kita benar-benar menghindar dari suara-suara kebenaran. Jika saudara mau melakukan sebuah dosa atau melakukan kesalahan lalu ada suara, "Hei, itu nggak baik," maka lekas. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jangan beri celah kepada iblis. Ya. Jangan beri celah sekecil apapun kepada iblis. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita, melihat celah, lalu iblis masuk untuk menerkam kita. Ya. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Ya. Tidak ada apa-apanya. Iblis mencoba menggoda Yesus, ya. Menipu Yesus. Setelah iblis tahu iblis gagal, iblis enggak langsung pergi buru-buru, enggak. Tapi iblis mundur secara perlahan-lahan. Mundur perlahan-lahan sambil melihat celah. Kalau ada celah lagi, dia masuk. Nah, kita bukan Tuhan Yesus yang selalu terbuka lebar intimidasi iblis kepada diri kita. Saudaraku, yang mau saya tekankan di sini, teruslah kita mendengar suara-suara Tuhan. Bimbingan-bimbingan Tuhan. Melalui Roh Kudus kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, semuanya akan terasa nikmat. Luar biasa. Jika engkau berjalan ya bersama Roh Kudus, berjalan bersama Tuhan, ingat, yang harus
Engkau ketahui ketika Tuhan sudah memegang tanganmu, maka kemanapun engkau pergi, ya, engkau pasti digenggamnya, tidak bisa dilepas. Ya, tidak akan bisa dilepas. Kita pernah jalan-jalan kan sama bapak kita, jalan dipegang terus karena kita masih kecil. Dipegang terus. Lalu ketika kita mau bertanya, "Pak, kemana?" Kadang kita berpikir, gak asik banget nih papa. Masa aku diajak ke tempat begini? Kita gak tahu apa yang sudah disediakan orang tua kita. Itu sebetulnya untuk kebahagiaan kita. Namun kita bukan pada dunia orang dewasa pada saat itu. Saya merasakan itu. Gak asik banget nih mama sama papa nih. Masa dibawa ke tempat begini? Padahal saya dibelikan sebuah mainan. Ya, tapi mainannya tidak sesuai dengan seumuran saya. Ternyata dia menyiapkannya di usia-usia saya yang akan mendatang. Saya merasa itu tidak cocok buat saya ketika itu. Namun hari berganti hari, waktu berlalu, saya merasa bersyukur punya mainan itu waktu itu. Sangat senang karena yang lain belum punya dan saya merasa bahagia. Ya. Berarti orang tua kita selalu memberikan sesuatu yang spesial buat kita. Begitupun dengan Bapa di surga. Ya. Dan ingat, ketika kita lari dari Tuhan, ketika kita lari dari Bapa kita, kemanapun engkau lari, Tuhan tetap akan mengulurkan tangannya. Dan ingat, jika Tuhan tarik, maka pasti akan sakit. Ya. Engkau bisa meninggalkan Tuhan, tapi tangan Tuhan tidak akan lepas darimu. Engkau pasti akan ditarik kembali pada waktunya. Dan ketika engkau ditarik, engkau pasti sakit, engkau pasti menangis, engkau pasti berdarah-darah. Namanya orang ditarik pasti sakit. Jangan pernah melawan. Ketika engkau lawan, engkau akan semakin sakit. Tapi ketika engkau terus berjalan mengikuti tarikannya, sampai akhirnya engkau kembali di pelukan Bapa, maka itu semua terasa indah dan luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu ada untuk kami. Terima kasih atas tuntunan dan pimpinan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk terus dekat dan tidak berjalan sendiri. Demikian khotbah pada hari ini. Kiranya saudara semua diberkati. Mari kita tutup dengan doa. Kita satukan hati. Bapa di surga, terima kasih atas setiap firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami benar-benar diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, Engkau mendengarkan kami semua Tuhan, doa-doa kami Tuhan, permohonan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Kami mau Engkau bimbing, kami mau Engkau ajar Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terus Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini telah berhenti berbicara, namun Engkau terus berbicara di dalam hati mereka semua Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam streaming ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh diberkati lewat firman yang diberitakan oleh Bapak Pendeta Fadila Mulya. Atas pelayanan Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan bagi kita semua. Yang pertama, gerakan berbagi Rp100.000 tetap kita laksanakan apabila ada jemaat Tuhan
yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, jemaat Tuhan dapat mengirimnya di nomor rekening yang ada di bawah ini yang tertera di layar kaca saudara, atau bisa juga men-scan QR code yang ada di layar kaca dan kemudian menyampaikan nominal yang Bapak Ibu ingin berikan. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Yang kedua, program Word from Heaven. Setiap hari program ini akan ditayangkan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 7 pagi. Sungguh kita diberkati kalau setiap hari kita memulai kehidupan kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Dengarkan program ini dan saudara akan terus bertumbuh di dalam kerohanian. Yang ketiga, ibadah persekutuan jalan lurus akan diselenggarakan nanti sore jam 4. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami jam 4 sore. Dan minggu depan kita akan kembali berjumpa di dalam ibadah. Jangan lupa jam 9 pagi kita mulai dengan sekolah minggu. Anak-anak akan berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu jam 9 pagi. Kemudian jam 10 pagi kita akan memulai ibadah raya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan gereja kita. Bapak Ibu dapat menyiapkan persembahannya dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja ketika kita bertatap muka kembali, atau bisa menyampaikan persembahan dengan mentransfernya baik lewat M-Banking maupun ATM ataupun lewat QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Waktunya gak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin saudara. Percaya saja, pertolongannya ada bagi kita, ada bagi Anda. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
dan peliharaku seumur hidupku. Mungkin pujian ini baru bagi Anda, tapi mari kita belajar bersama-sama menjadi bagian bagi kita dan ekspresi percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tanganmu sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Wow, dahsyat. Amin. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. katakan sama-sama yuk. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mau katakan kepada saudara, Dia mengenyangkanmu, mengenyangkanku dan peliharamu seumur hidupmu. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengundang kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa kita jumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya saudara sudah diubahkan, diberkati dalam ibadah hari ini. Amin. Mari tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu.
Biarlah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sepercaya saudara, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, datang kuasanya, datang kuasanya. Amin. Datang kuasanya. Happy Sunday. God bless you. Sampai jumpa minggu depan.